Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anak yang saya banggakan, marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah pada saat ini yang mana kita diberi kesehatan jasmani dan rohani, dan juga kita panjatkan syukur yang banyak atas kalian semua yang pada saat ini sudah memasuki kelas 8. Semoga dari awal perjumpaan kita ini menjadikan perjumpaan yang penuh berkah, dan kita mendapat ilmu yang banyak, dan kita menjadi orang-orang yang sukses, beruntung, bahagia di dunia dan di akhirat. Dengan saya pada saat ini, Nurul Huda SAG MSI, saya akan menyampaikan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan karakter. Pada saat ini saya akan menjelaskan iman kepada hari akhir. Sebelum saya jelaskan, akan saya perlihatkan suatu video dan film yang untuk menjadikan ilustrasi kalian. Dan untuk itu kalian perhatikan film ini dan kita jadikan acuan sedikit untuk ke depan untuk mempelajari iman kepada hari akhir. Ya, silakan kalian memperhatikan film ini dengan seksama. Coba perhatikan anak-anak, itu ada air bah, air laut dari Samudra Atlantik yang menguap karena jatuhnya sebuah meteor di permukaan bumi ini. Walaupun ini sebagai film ilustrasi, kita bisa membayangkan lebih dahsyatnya ketika hal ini terjadi dalam hal yang real atau nyata.
Ya, gimana anak-anak dengan tampilan atau tayangan film tadi? Kalian bisa melihat ada suatu kejadian yang luar biasa di permukaan bumi ini. Mari kita pelajari apakah itu termasuk kiamat atau tidak. Mari kita lanjutkan. Yang pertama kita harus tahu apa pengertian iman. Iman berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata dasar amana, yu'minu imanan, yang artinya percaya. Iman pada hari akhir artinya mempercayai sepenuh hati, yakin hatinya bahwa seluruh alam semesta akan mengalami kehancuran, serta meyakini bahwa bahwa setelah hari akhir ada kehidupan yang kekal. Ini yang harus digarisbawahi, bahwa setelah hancurnya alam semesta ini atau berakhirnya alam semesta ini ada kehidupan yang kekal. Sebagaimana dalil, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'asu man fil kubur. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj 22 ayat ke-7. Kalian baca nanti ada juga beberapa tugas dari saya. Ingat-ingat ayat ini. Kita lanjutkan. Macam-macam kiamat. Yang ini harus kita perhatikan. Ada beberapa macam kiamat. Kiamat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kiamat sughra. Apakah kiamat sughra itu? Kiamat sughra artinya kiamat kecil. Kiamat sughra adalah kiamat yang terjadi pada skala kecil, seperti rusaknya sebagian kecil di muka bumi dan berakhirnya kehidupan tiap-tiap makhluk. Kalau kita perhatikan tadi tayangan film tadi, nanti kita masukkan ke kiamat sughra atau ke pembagian yang lain, kiamat kubra. Tanda-tanda kiamat sughra. Pertama, rusaknya sebagian kecil di muka bumi ini disebabkan dengan tanda-tanda kiamat sughra. Yang pertama, diingat, ilmu agama dianggap tidak penting. Ini bisa kita rasakan. Sekarang banyak yang ketika mempelajari agama merasa tidak penting, sehingga kalian, saya yakin, sudah mulai belajar tentang apa itu agama dan fak-fak atau pembagian-pembagian ilmu dalam agama. Dianggap agama itu tidak penting karena tidak bisa menghasilkan kebahagiaan di dunia. Itu anggapan yang salah. Ini yang bisa menjadikan rusaknya keadaan yang di dunia ini. Yang kedua, budak melahirkan tuannya. Ini adalah suatu ungkapan bahwa nanti akan banyak seorang budak itu, kalau di Indonesia, di permukaan bumi ini juga sudah tidak ada artinya dan dilarang. Budak ini orang yang kisaran kalau di Indonesia bisa hampir sama itu dengan pembantu. Seorang pembantu bisa melahirkan tuannya. Artinya anak lebih berkuasa daripada orang tua. Ini contoh kecil. Mestinya terbalik. Seorang anak harus patuh kepada keinginan orang tua. Tapi pada saat ini kalian bisa merasakan ketika kalian ingin sesuatu, kalian lebih berhak, lebih kuat untuk memperoleh itu daripada orang tua,
kalian menginginkan sesuatu dari kalian, kalian berhak untuk menolak. Inilah artinya mungkin dari budak melahirkan tuannya. Kita lanjutkan, next. Banyaknya perzinaan. Ini di kalangan muda-mudi sekarang. Pergaulan bebas terjadi di mana-mana. Ini kalian harus hindari ini. Kalau nggak ingin cepat-cepat terjadi kiamat, sughra, ya hindari perzinaan ini. Saya lanjutkan. Yang keempat, terjadinya fitnah dan pembunuhan. Banyaknya fitnah, berita-berita hoax yang mengakibatkan suatu kerusuhan dan di situ akan menimbulkan rasa benci dan akan mengakibatkan suatu pembunuhan. Nah, ini terjadi dan di Indonesia mulai marak fitnah-fitnah antara satu kelompok dan kelompok yang lain dan akhirnya bisa merembet untuk terjadi suatu pembunuhan. Yang nomor 5, banyaknya orang soleh yang meninggal. Akhir-akhir ini kita rasakan banyaknya tokoh-tokoh agama yang meninggal. Bahkan yang muda-muda pun banyak yang mulai meninggal tanpa ada gejala sakit. Nah, ini perlu kita waspadai bahwa kiamat sughra ini terjadi. Kalau ini terjadi, ada kerusakan-kerusakan kecil di permukaan bumi ini, seperti gunung meletus, seperti terjadinya tsunami, angin topan, dan yang lain-lainnya. Kita lanjutkan pembagian yang kedua. Macam-macam kiamat yang kedua adalah kiamat kubra. Apakah kiamat kubra itu? Kiamat kubra mempunyai arti kiamat besar. Dan kiamat kubra merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Kiamat kubra berawal dari tiupan sang kakala malaikat Israfil. Jadi dari pengertian ini bisa kita rasakan bahwa alam semesta ini hancur, tidak ada satupun makhluk yang hidup pada saat itu. Hanya Allah yang maha hidup, hayyun, yang maha hidup. Semuanya hancur, tidak ada satupun yang tidak hancur. Bahkan malaikat pun akan mati dan meninggal pada saat setelah meniup sang kakalanya. Sangkakala ini akan ditiup dalam 2 kali. Yang pertama, sangkakala ditiup ketika menandakan hancurnya alam semesta. Dan yang kedua, sangkakala ini ditiup ketika akan dibangkitkan manusia dari alam barzah. Kita pelajari tanda-tanda kiamat kubra. Yang satu, lenyapnya Al-Quran di hati umat manusia. Ini artinya bukan berarti Al-Quran tidak ada. Ada Al-Quran, tapi di hati manusia tidak banyak yang mengerti dan paham untuk mengejawantahkan atau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mungkin banyak yang hafal Al-Quran, tapi perilakunya tidak Qurani. Nah, ini harus kita belajar Al-Quran bukan hanya dibaca, tapi untuk didalami dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, rusaknya Ka'bah. Ka'bah yang ada di Makkah itu akan hancur. Entah sebabnya apa, entah ada gempa atau ada apa, wallahu a'lam. Nanti rusak. Yang ketiga, Ya'juj dan Ma'juj muncul membuat kerusakan. Siapakah Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj ini adalah sama dengan kita, makhluk yang berupa manusia, tapi dia punya perilaku yang tidak baik, yang suka membuat kerusakan, yang mana pada saat itu sekarang dia di dalam suatu tempat yang terkurung oleh suatu dinding besi yang dibuat oleh Raja Iskandar Zulkarnain.
dan dia akan keluar pada saatnya. Ada yang mengatakan ketika pada saat itu sudah tidak ada azan, atau ada yang mengatakan tidak ada orang yang menyebut asma Allah. Nah, dia akan keluar dari besi itu. Kita lanjutkan, munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu artinya Imam Mahdi, imam yang diberi petunjuk oleh Allah, atau yang nanti menunjukkan kita semua. Dia adalah panglima, sebagai panglima untuk memimpin umat Islam berperang melawan Dajjal. Ya, munculnya Imam Mahdi bersamaan dengan keluarnya Dajjal Al-Masih. Nah, harus diingat, Dajjal Al-Masih. Kenapa di situ kata Al-Masih? Di dunia ini ada dua orang yang mempunyai julukan Al-Masih. Al-Masih itu julukan bagi orang yang bisa menghidupkan orang mati. Yang pertama Dajjal, yang kedua adalah Isa atau Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu bisa menghidupkan, salah satu mukjizatnya adalah menghidupkan Al-Masih. Tapi kalau Dajjal bukan mukjizat, tapi namanya istidraj, ya, suatu pemberian Allah untuk lebih menjadikan orang itu lebih ingkar kepada Allah. Itu makanya Dajjal Al-Masih. Dajjal Al-Masih ini bisa menghidupkan pada orang yang meninggal. Dia membuat suatu fitnah yang luar biasa. Ketika muncul, dia menjadi orang yang baik, lama-kelamaan dia sudah banyak pengikutnya, dia menjadi orang yang membuat fitnah, dan dia mengaku sebagai Tuhan. Di saat itulah dia mengikrarkan sebagai Tuhan, semua orang harus ikut dengan ajarannya. Ketika orang tidak mau mengikuti, maka dia akan membunuh. Nah, untuk terhindar dari rayuan, bujukan Dajjal, itu kita harus banyak membaca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat. Kalaupun tidak bisa penuh 1 sampai akhir, 1 sampai 10 di awal surat Al-Kahfi, dan 10 akhir dari surat Al-Kahfi ini. Kita biasakan untuk membaca ayat-ayat tersebut supaya kita terhindar dengan Dajjal. Kita lanjutkan. 6. Turunnya Isa Al-Masih untuk memusnahkan Dajjal dan menegakkan risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa ini turun membinasakan Dajjal. Kalau Imam Mahdi tidak mampu untuk membunuh Dajjal, Imam Dajjal adalah Isa, Nabi Isa Al-Masih. Salah satu hikmahnya Nabi Isa diturunkan ini adalah memperjelas bahwa Nabi Isa bukanlah Tuhan yang selama ini dianggap oleh sebagian umat bahwa beliau adalah sebagai Tuhan. Nabi Isa adalah Nabi. Dan ketika dia turun, dia tidak membawa risalah agamanya, tapi dia meneruskan risalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir dari tanda-tanda kiamat kubra adalah matahari terbit dari sebelah barat. Nah, inilah terjadi suatu goncangan yang luar biasa. Nanti kita ada pembahasan yang lebih lanjut gimana gambaran peristiwa hari akhir. Kita lanjutkan gambaran peristiwa di hari akhir. Peristiwa yang pertama, benda-benda langit hancur. Ini kita lihat di dalam Al-Quran, dijelaskan Allah berfirman di surat At-Takwir, surat ke-81 ayat 1-2 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Yang artinya apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Jadi benda-benda langit itu hancur, musnah, tidak ada satupun. Bahkan bangunan yang kokoh
itu semua hancur lebur. Yang kedua, air laut dan air sungai meluap. Seperti difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Infitar, surat ke-82, ayat ke-3 dan ke-4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat. Dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Itulah gambaran peristiwa kiamat yang kedua. Selanjutnya, manusia berlarian bagaikan laron berterbangan. Pada saat itu dijelaskan pada surat Al-Qari'ah, surat ke-101, 1-4 ayatnya, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yang artinya hari kiamat. Apa hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, berhamburan ke atas. Tidak ada yang bisa dipegangi, semua terlepas dari apa yang mereka pegang. Gambaran selanjutnya, yang keempat, yaitu gunung berterbangan bagaikan kapas. Seperti dikutip dalam surat Al-Qari'ah, surat ke-101 ayat ke-5, wa takunul jibalu kal ihnil manfus, yang artinya dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Bayangkan, berhamburan gunung meletus satu. Kalau di Jawa ini banyak puluhan gunung berhamburan di atas kita, apa yang terjadi? Semua mengerikan. Itulah suatu gambaran peristiwa yang sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, gempa yang dahsyat. Seperti dalam surat Al-Zalzalah, surat ke-99 ayat 1 dan ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi dengan bumi ini? Ini adalah zalzalah, suatu kejadian yang luar biasa, maha dahsyat. Dari beberapa contoh ini, kalian harus paham bahwa di dunia ini hidup hanya sementara, tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, dan semua bisa terjadi atas kehendak Allah. Yang perlu kita pelajari selanjutnya adalah tahapan peristiwa setelah hari akhir. Seperti yang saya katakan bahwa kehidupan ini sementara. Kita mati, hidup lagi. Kehidupan yang terakhir ini, yang kekal abadi, yang kita harus mempunyai bekal yang luar biasa banyaknya, karena di situ kita akan menjalani suatu kehidupan yang waktunya berbeda dengan waktu kita hidup di dunia. Setelah kita hidup, kita akan masuk di suatu alam yang namanya alam barzah. Di alam barzah ini kita akan bertemu dengan dua malaikat. Kita ditanya nanti oleh dua malaikat itu, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Semua pertanyaan harus dijawab. Kalau tidak bisa,
kita akan disiksa. Jadi gambaran kalau kita di alam barzah ini baik, bahwa nanti kita di akhirat kelaknya menjadi baik. Tapi kalau kita di alam barzah merasa tidak enak, tidak baik, banyak siksaan, berarti kita adalah hidup di alam akhirat dalam keadaan tidak baik pula. Ibaratnya latihan dulu. Ibaratnya kita melihat sementara gimana kehidupan kita di alam barzah nantinya. Semoga kita berharap juga kebaikan di alam barzah ini yang akhirnya menjadikan kita hidup di alam akhirat menjadi satu kebaikan yang luar biasa. Yang kedua, setelah kita meninggal, wafat semua, mulai makhluk yang pertama sampai makhluk yang terakhir meninggal, akan ada hari kebangkitan atau yang disebut dengan Yaumul Ba's. Ya, kita dibangkitkan, semua manusia mulai awal sampai akhir dibangkitkan dari alam kubur ini. Semua bangkit dan semua akan menjadi kaget kecuali orang-orang yang beriman. Mereka tidak kaget karena apa? Sudah paham, sudah tahu bahwa nanti setelah kehidupan ini ada kita pindah ke alam barzah dan dari alam barzah kita akan masuk ke alam akhirat, yaitu hari kebangkitan. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir tidak pada saat itu tidak percaya dan pada saat itu dia kaget dan dia mengatakan, oh iya benar terjadi akan suatu hari yang namanya hari kebangkitan. Yang kita lanjutkan setelah kita dibangkitkan dari alam kubur, yaitu kita masuk pada hari pengumpulan amal-amal kita. Kita dikumpulkan di suatu tempat yang namanya Al-Mahsyar. Di mana Al-Mahsyar ini suatu tempat yang tidak ada satupun yang bisa melindungi kita dari panasnya matahari. Yang mana pada saat itu ada suatu riwayat mengatakan matahari di atas kepala kita sejengkal dari kepala kita, saking panasnya itu, kecuali kita mempunyai amal yang baik yang bisa melindungi kita. Selanjutnya, setelah kita dikumpulkan, kita masuk pada hari perhitungan dan hari penimbangan amal. Dihitung amal-amal kita. Dihitung perilaku-perilaku kita, mulai yang terkecil sampai yang terberat. Walaupun dalam hati kita terbesit suatu perkara yang mengandung dosa, akan tercatat. Semua tercatat. Bahkan perilaku kita yang tidak ada orang yang tahu bahwa kita di dunia pernah melakukan suatu kejahatan, perilaku dosa, tidak ada yang tahu. Hanya kita dengan Allah. Itu semua dicatat dan diperhitungkan. Makanya kita tidak boleh berperilaku zalim. Karena berperilaku zalim itu menyakiti orang lain. Kita merusak tanaman orang, kita ambil daunnya tanpa ada izin dari pemiliknya. Dan kita tidak minta maaf, berarti kita akan diperhitungkan. Kalau di sekolah, kalian mengambil pulpen teman kalian, kamu ambil, kamu tulis satu huruf A. Itu pulpen yang kamu gunakan untuk menulis satu huruf A ini, nanti dipertanggungjawabkan tintanya dari mana itu. Nah, ini yang harus hati-hati dalam kehidupan kita. Setelah dihitung semua lengkap, setelah itu ditimbang amal kita. Lebih baik mana, lebih banyak mana amal dan dosa kita. Nah, ini ada satu tip yang luar biasa yang diberikan oleh Nabi. Makanya kita sering-sering membaca kalimat tasbih, tahmid, dan tahlil. Itu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kalau kita baca satu kalimat ini
timbangannya berat sekali daripada dunia dan isinya ini. Makanya kalian perbanyak ini, karena kita butuh pemberat di timbangan amal kita. Dan sering-seringlah kita beristighfar untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meringankan dari amal-amal yang jelek kita. Yang terakhir adalah surga dan neraka. Setelah dihitung, ditimbang amal kita, kita akan diarahkan. Kalau kita baik, kita akan masuk dalam suatu tempat yang abadi. Tempat yang dimana tempat itu diinginkan oleh semua makhluk hidup, yaitu surga. Dan yang tidak bisa masuk surga berarti dia akan ada di neraka. Nah, mari dalam keadaan yang kita masih hidup ini, kita harus mengumpulkan bekal yang banyak. Untuk apa? Untuk kehidupan yang tahapan setelah hidupnya kita di dunia ini. Ini adalah penjelasan tentang beriman kepada hari akhir. Kita lanjutkan. Selanjutnya perilaku beriman kepada hari akhir. Perilaku apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa selamat dan bahagia nanti di hari akhir. Perilaku beriman pada hari akhir, pertama, bersikap mawas diri. Kita harus berhati-hati, sering mengoreksi diri kita sendiri. Jangan suka mengoreksi orang lain. Kita itu suka mengoreksi orang lain. Kekurangan orang lain lebih jelas di mata kita daripada kesalahan kita yang kita gunakan atau kita lakukan setiap saat. Ternyata kita tidak bisa berhati-hati untuk menghindari perilaku yang jelek. Yang B, gemar mencari ilmu agar bahagia dunia akhirat. Ilmu apapun kita niatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang C, bermanfaat untuk orang lain. Hidup kita gunakan untuk manfaat. Banyak orang yang membutuhkan kita bantu. Terutama orang tua kita. Apalagi zaman-zaman sekarang. Banyak anak-anak yang mempunyai HP. Dengan gadgetnya, mau meninggalkan kesenangan apapun, bahkan tidak lupa kewajibannya sebagai manusia untuk menjaga kesehatan, tidak makan, telat makan, meninggalkan sholat, sibuk dengan main game, ketika dipanggil orang tua marah-marah. Ini berarti kita tidak bermanfaat untuk orang lain. Yang D, kita lanjutkan, mampu menundukkan hawa nafsu, keinginan-keinginan kita. Nafsu-nafsu kita untuk menginginkan segala sesuatu hal, itu kita tahan. Apalagi kita lihat kehidupan yang mewah, mau gonta-ganti sepeda motor, HP, baju, dan ingin penampilan yang tidak islami. Selanjutnya, menjaga kelestarian alam. Mari kita jaga kelestarian alam ini. Jangan sampai kita rusak. Hutan kita lindungi. Jangan sampai kita menebang atau membakar hutan. Jangankan jauh-jauh ke hutan. Kita di lingkungan kita tidak ada hutan. Tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita yang selalu membantu kita mengeluarkan oksigen setiap pagi, siangnya, yang oksigen itu kita hirup, jangan sampai kita rusak. Taman-taman yang ada di taman kelas, taman sekolah, di depan rumah, jangan kita rusak. Itu adalah sumber oksigen yang luar biasa yang menjaga alam ini.
Harus kita jaga kelestarian alam ini, jangan sampai rusak. Yang kedua, yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Pertama, hidup, apa hikmahnya? Kalau kita beriman kepada hari akhir, hidup dalam kedamaian dan ketenangan. Artinya, ya kita bekerja, punya hasil, kita nikmati. Kalau kita punya hasil yang banyak, atau bisa kita sisihkan walaupun sedikit, kita sisihkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bagi dengan sedekah. Sedekah itu bukan hanya dengan uang, bisa dengan makanan, bahkan dengan senyum kita juga bersedekah. Makanya hidup kita akan damai kalau kita selalu menjadi orang yang bermanfaat. Yang B, semangat menuntut ilmu dan beribadah. Kalian jangan bermalas-malasan, walaupun pada saat ini kita gak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kalian harus semangat membaca, memahami. Kalian bisa kontak kepada guru-guru kalian, baik guru agama, guru yang lain. Apa maksudnya ini? Apa pengertian ini? Kalian bisa tanya dan beribadah yang semangat juga. Dengan beribadah kita lebih dekat dan lebih tenang untuk berperilaku. Yang C, menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan. Kalau orang yang beriman kepada hari akhir, tumbuh rasa peduli pada lingkungannya. Supaya lingkungannya tidak rusak, aman, tentram, dia andil di situ. Tidak hidup egois. Yang penting saya aman, orang lain tidak. Itu tidak. Itu berarti bukan perilaku orang yang beriman kepada hari akhir. Yang D, memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman selalu mendapatkan pertolongan baik di dunia dan di akhiratnya. Yang terakhir, yang E, hikmah. Nantinya orang yang beriman kepada hari akhir akan mendapatkan suatu nikmat, yaitu surga Allah, di mana kenikmatan-kenikmatan yang di surga ini tidak bisa kita bayangkan pada saat ini. Dengan akal, dengan ilustrasi apapun tidak bisa, karena saking nikmatnya kehidupan yang di surga ini. Anak-anak, inilah yang bisa saya sampaikan. Nanti kalian ulang-ulang video ini untuk lebih memahami. Setelah itu kalian tulis intisari dari pertemuan ini, nanti dikirim di WA atau email saya, akan saya bagikan lewat WA grup dan yang lain-lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.